dan jangan sampai ketinggalan. Yeay! Haleluya, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bertemu lagi dengan saudara di media online ini saudara. Kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih buat hari yang indah. Sepanjang hari yang Tuhan beri bagi kami. Tiba waktunya Tuhan, kami akan menerima lagi kebenaran firman-Mu. Hikmat urapan-Mu atas kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara kasih Tuhan, Tuhan baik bagi kita, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Saudara, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7. Saya beri tema malam ini, sikap kita di akhir zaman. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, sikap kita di akhir zaman, ya, segala sesuatu sudah dekat adalah kata lain daripada ini adalah akhir zaman. Kita sering mendengar bahwa ini adalah akhir dari akhir zaman, saudara. Waduh, panjang sekali, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang Tuhan mau kita menguasai diri. Yang Tuhan mau kita tetap tenang. Yang Tuhan mau kita berdoa. Amin, saudara. Saudaraku, saya sekian lama di kapal, saudara, di kapal asing. Ya, syarat mutlak untuk bisa join di kapal asing, kita harus memiliki ijazah keselamatan. Saya ambil sertifikat, saudara, di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, saudara. Ada 6 ijazah. Karena apa, saudara? Di kapal kita diberi job assignment. Bukan hanya main job assignment, tetapi juga emergency job assignment. Di saat terjadi sebuah emergency situation, kita semua sudah tahu apa yang kita lakukan. Ada yang menjadi jurumudi di sekoci, ada yang menjadi guide untuk mengarahkan tamu keluar ke exit, ada yang menjadi firefighter. Semua jelas, saudara. Saya pernah mengalami real emergency. Saya pernah mengalami kapal benar-benar terbakar, berlayar dari Korea Selatan ke Korea Utara, saudara. Dari Tonghai Port ke Kaesong Port. Real emergency, kapal terbakar, saudara. Tetapi kami semua kru mengetahui apa yang harus kami lakukan. Semua selamat, kru selamat, tamu 1.200 orang selamat. Bahkan api bisa dipadamkan dalam waktu beberapa saat. Karena semua tenang. Semua melakukan segala assignment yang harus dilakukan secara profesional. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sikap kita mendengar akhir zaman, saudara, kita harus tenang. Menguasai diri kita, melakukan tetap pelayanan yang Tuhan yang dipercayakan bagi kita. Melakukan segala sesuatu tetap tenang. Kabar akhir zaman bukan kabar teror, saudara. Kabar akhir zaman buat saya adalah kabar sukacita. Karena sudah dekat, kita akan bertemu Tuhan. Sudah dekat, penderitaan akan berakhir. Saya percaya saya dan sisi rumah saya akan ada dalam penyingkiran itu. Saya percaya itu dan saya percaya Anda juga harus percaya itu. Karena itu iman kita, amin. Saudaraku, mari kita melihat juga di dalam Injil Matius pasal 24 dan 23 dikatakan, Injil Matius 24 dan 23 dikatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, saudara. Karena apa? Karena waktunya hanya Bapa yang tahu. Kalau orang mengatakan, saudara, di sana Mesias, di sini Mesias, di sana antikris, di sini antikris, ini sistemnya, itu sistemnya, saudara harus tenang. Karena waktunya hanya Bapa yang tahu. Saudara tetap harus tenang, saudara. Tetap fokus pada apa yang Tuhan percayakan bagi engkau dan saya. Jangan percaya. Itu firman Tuhan katakan, saudara. Mari kita melihat terakhir di dalam, saudaraku, di dalam suratan Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 5 dikatakan, saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dengan kata lain, saudara, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini akhir zaman. Saudara, ternyata sikap kita di akhir zaman, saudara, kita tetap tenang seperti tadi kita sudah dengar. Tetapi juga kita harus mendemonstrasikan kebaikan hati kita. Diketahui semua orang. Karena ini akhir zaman. Karena Tuhan sudah dekat, saudara. Bukan hanya kita menerima
bedah buku. Bukan hanya kita menerima makalah padat, tetapi kita juga diminta mendemonstrasikan kebaikan kita, kebaikan hati kita di hadapan semua orang. Di komplek kami ada 2 orang satpam, saudara. Pernah satu kali ada sahabat datang ke rumah. Satpam katakan, oh rumah Pak Isar yang sana, rumah paling cakep. Oh, saya merasa diberkati, saudara. Saya merasa diberkati. Ini sahabat pulang dari rumah, langsung saya samperin itu 2 satpam. Langsung saya salam Pantekosta, saudara. Ya, kenapa? Karena saya merasa diberkati dengan perkataan dia. Dia melihat saya sebagai orang diberkati dan saya harus memberkati dia. Dan saya menunjukkan kebaikan hati kepada dia. Ada tukang sampah lewat depan rumah saya, saudara. Saya langsung salam Pantekosta, saudara. Amin. Ada tukang parkir di luar, saudara. Tarif parkir di daerah Pamulang mungkin hanya 2.000, 3.000, saudara. Saya kasih 20.000. Salam Pantekosta, saudara. Lebih. Dan semua mereka katakan, oh makasih Pak, murah rezeki. Amin, saudara. Ada satu media orang mendoakan kita. Ada satu media orang melihat kebaikan hati kita. Saya rasa itu hal yang normal. Amin. Dan saudaraku, satu kali saya ada di sebuah bengkel moge di Cinere, saudara. Saya melihat, saya bertemu dengan seorang bapak. Pakai celana pendek lusuh, pakai kaos lusuh, saudara. Saya berbicara dengannya. Dia katakan kepada saya, Pak, punya moge, kata dia ke saya. Ya, saya bilang, iya punya. Oh, kita sama-sama bengkel. Saya bilang, Pak, Bapak tinggal di mana? Maksudnya rumah saya di Cinere. Yang mana? Yang sana. Itu rumah mewah, saudara. Saya bilang, Pak, itu rumah mewah. Dia katakan, iya. Kalau saya keluar rumah, saya selalu pakai cupang-camping, katanya. Apalagi kalau saya pulang kampung, katanya. Ternyata dia orang Batak, saudara, pengacara kondang. Kalau saya pulang kampung, saya selalu pakai cupang-camping. Saya tidak mau pakai parlente pulang kampung. Saya bilang, kenapa Pak? Karena kalau saya pakai parlente, orang akan minta duit ke saya. Saya capek bagi-bagi duit sama orang. Udahlah, saya lebih baik pakai cupang-camping. Orang pikir saya bangkrut, tetapi saya orang sukses di Jakarta. Saya katakan Bapak itu, Pak, saya nggak setuju dengan ide Bapak. Saya katakan Bapak orang kikir, Bapak orang pelit. Ini akhir zaman, saudara. Kita harus menunjukkan kebaikan hati kita kepada semua orang. Ini yang Tuhan mau, saudara. Saya juga bertemu dengan seorang jenderal, saudara, yang segera akan pensiun. Dia katakan kepada saya, Pak Senturi, saya sebentar akan pensiun. Saya mau obral kebaikan. Siapapun yang datang ke ruangan saya akan saya berikan. Saya penuhi permintaannya. Dalam waktu 1 bulan dia mau ngobral kebaikan, saudara, kepada semua orang. Dia sedang mengejar pahala yang dia rindukan. Obral kebaikan apapun. Orang datang ke tempat saya akan bantu. Saya akan pastikan itu terjadi. Ini luar biasa, saudara. Sementara orang di luar sedang mengejar kebaikan. Orang di luar sedang mengobral kebaikan, saudara. Sekalipun saya tidak tahu apakah mereka mengerti konteks akhir zaman. Tetapi sikap kita di akhir zaman sudah jelas, saudara. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saya pernah menonton sebuah vlog, saudara, seorang hamba Tuhan. Dia katakan, kami hamba Tuhan hanya hidup oleh karena anugerah. Hidup sederhana, apa adanya. Sementara kita tahu dia hamba Tuhan yang begitu terkenal, saudara. Saya yakin rekeningnya itu miliaran, bahkan mungkin triliun, saudara. Nggak bayar pajak lagi, saudara. Dia sedang menyamar, seperti bapak pengacara kondang itu. Sudah bukan zamannya kita menyamar, saudara. Sudah waktunya kita menunjukkan kita orang yang bersuka cita. Tuhan memberkati kita dengan begitu luar biasa dengan rencana Tuhan. Tunjukkan kebaikan hatimu, saudara. Bukan hanya kita diisi dengan makalah dan makalah sebagai respon kita sebagai akhir zaman, tetapi juga mendemonstrasikan kebaikan hati kita supaya orang lain memuliakan Bapa kita di sorga. Amin. Ini yang menjadi firman Tuhan kita pada saat malam hari ini. Saya percaya engkau mengetahui engkau diberkati Tuhan, dan engkau yang tahu berapa rekening, jumlah uang di rekening itu. Mari saudara, demonstrasikan kebaikan hatimu di hadapan semua orang. Karena ini yang Tuhan mau. Ini akhir zaman. Bersuka cita menghadapi, mendengar kabar akhir zaman. Puji Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, jangan biarkan umat-Mu ketakutan mendengar kabar akhir zaman. Biarlah umat-Mu bersuka cita di saat mendengar ini akhir zaman. Karena sebentar kami akan bertemu Tuhan. Karena sebentar kami akan menikmati kebersamaan bersama dengan Engkau. Tetapi sebelumnya biarlah Tuhan kami tetap tenang.
Kami tetap melakukan pelayanan kami. Kami bahkan mendemonstrasikan kebaikan hati kami di hadapan semua orang. Sebab Tuhan sudah dekat supaya mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Berkat-Mu bagi umat-umat-Mu, perlindungan bagi umat-umat-Mu. Berkat-Mu bagi kami semua Tuhan. Tuhan menolong bangsa kami. Tuhan menolong Bapak Presiden kami. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Kami nikmati firman-Mu dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sosaning bangkit, kuat, menang. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.